Saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan ya. Cuaca di luar mendung-mendung ya, katanya mendung-mendung mesra ya. Gampang ngantuk saudaraku, hati-hati ya. Tapi pagi hari ini kesempatan yang sudah berikan kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema, khawatir sama dengan tidak mengenal Allah ya. Mungkin ada beberapa orang yang merasa bingung ya. Khawatir sama dengan tidak mengenal Allah ya. Kita terima dulu, nanti saya akan jelaskan. Mari kita buka satu ayat di dalam Matius 6 ayat 31 dan 32. Matius pasal 6 ayat 31-32. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa-Mu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu ya. Jadi dikatakan ya. Jadi tema kita pada pagi hari ini mengacu dari ayat ini. Perenungan kita pada pagi mengacu pada Matius 6 ayat 31-32 ya. Dikatakan sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata, apa yang kami makan, apa yang kami minum, dan apa yang kami pakai. Ini adalah suatu kekhawatiran saudaraku. Ya, ada suatu pertanyaan, apa yang kami makan? Ini menandakan ada suatu kekhawatiran. Dan dikatakan di sini, semua itu dicari bangsa-bangsa atau orang yang tidak mengenal Allah. Jadi boleh dikatakan bahwa kekhawatiran itu identik dengan orang yang tidak mengenal Allah. Sebenarnya kalau kita membaca semua, pagi ini firman Tuhan memberi pengajaran kepada kita. Tuhan Yesus mengajar kita tentang kekhawatiran. Kalau kita mau membaca nanti PR, itu mulai dari ayat 25, pasal 6 ayat 25 sampai 34. Ya. Jadi khawatir itu identik dengan orang yang tidak mengenal Allah. Dicari di sini ya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bagaimana dengan kita yang mengenal Allah? Ya. Tentunya kita nggak boleh khawatir kalau gitu, betul ya. Kalau kita membaca di dalam Matius 6 ayat 25 ya. Kita baca ya. Matius 6 ayat 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Bentar ini kok. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu ya. Firman Tuhan pagi ini berkata, jangan khawatir akan hidupmu. Kalau kita merenungkan perkataan ini bukan perkataan yang biasa. Perkataan ini ditujukan kepada kamu, kita semua. Ya. Karena itu aku berkata, aku Abesar, Tuhan yang mengatakan, ya, janganlah khawatir akan hidupmu. Ya, kalau kita memperhatikan lagi ayat ini dengan seksama, perkataan ini mengandung suatu perintah, suatu larangan untuk kita tidak khawatir. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kondisi, situasi dan kondisi yang kita jalani hari-hari ini, baik itu kondisi alam, ya, baik itu kondisi perekonomian, kondisi sosial politik atau kondisi lain yang tidak menguntungkan kita. Pesan Tuhan pagi ini, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Kenapa Tuhan mengatakan hidup? Memang kalau kita perhatikan kehidupan manusia itu berawal daripada Tuhan.
Tuhan yang memberikan kehidupan. Tuhan tahu dengan persis apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat ketiga, bisa ditayangkan. Yohanes dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan, ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, kalau kita meneruskan ini, ya, kita bisa tahu, ya, bahwa sebagai orang beriman tidak ada kamus khawatir dalam hidup orang beriman. Jadi dikatakan khawatir itu hanya orang yang tidak mengenal Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ya, berbicara tentang khawatir. Apa sih khawatir itu? Apa definisi khawatir? Khawatir adalah rasa takut tentang suatu hal yang belum pasti terjadi. Itu namanya khawatir. Takut akan tentang suatu hal yang belum pasti terjadi. Itu namanya khawatir. Bagaimana khawatir bisa terjadi masuk dalam hidup kita? Khawatir masuk dalam hadir pertama kali dalam kehidupan kita sebagai akibat dosa manusia, ya, akibat dosa ketidaktaatan manusia. Khawatir merupakan dampak kejatuhan dari manusia pertama, Adam dan Hawa, dalam dosa. Sehingga akibat daripada kejatuhan manusia, kejatuhan ini, dosa menyebar kepada semua orang. Dan dikatakan dosa itu dapat dikatakan bersifat universal. Karena satu orang berdosa, semua orang berdosa. Ada peribahasa yang mengatakan, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jangan menganggap remeh khawatir ini, saudaraku. Ketidakmampuan kita, ya, mengatasi atau melepaskan khawatir dari hidup kita, ini akan membawa seseorang akan kepada suatu keadaan yang lebih serius. Kalau orang terus khawatir, apa akibatnya? Stres, pasti. Stres terus mengakibatkan depresi, lebih berat lagi. Depresi akan mengakibatkan gangguan jiwa, gangguan mental, dan bahkan tidak sedang ada yang bunuh diri, saudaraku. Begitu luar biasa dampak dari kekhawatiran ini. Makanya pagi ini Tuhan memberi pengajaran kepada kita khususnya tentang khawatir, ya. Dan Tuhan melarang tegas sikap khawatir ini, saudaraku. Ya. Jadi jelas Tuhan tidak menginginkan kita khawatir, ya. Kalau kita membaca mulai dari ayat 25 pasal 6 tadi 25 sampai seterusnya, dikatakan bahwa karena itu aku berkata kepadamu, jangan engkau khawatir apa yang engkau makan, apa yang engkau minum, dan apa yang engkau pakai. Dikatakan, bukankah bukankah hidup itu lebih daripada makanan? Bukankah tubuh itu lebih penting dari pakaian? Ya, Tuhan mengajar kita. Tuhan tidak ingin kita itu terjebak khawatir. Kata firman Tuhan, pandanglah burung di langit, ya. Dia tidak menuai, tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal ke dalam lumbung, tapi itu dipelihara oleh Bapakmu yang di surga. Ya. Kemarin lihat kata Tuhan, kata firman Tuhan, perhatikan bunga bakung di padang, ya. Walaupun dia tidak bekerja, tidak memintal, tetapi didandani oleh Tuhan, luar biasa.
Apalagi kita, kata firman Tuhan. Apalagi kamu. Di dalam Yesaya 4:3-4a ayat ini sering saya singgung. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau, kata Tuhan. Bukankah kita lebih berharga dari burung, dari bunga? Ya, dikatakan rumput. Ya, itu didandani Tuhan. Yang hari ini ada, besok sudah dibuang di dalam api. Bapakmu tuh tahu, katanya. Bapakmu yang di surga tuh tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi ini yang mengatakan sekali lagi, karena itu aku berkata kepadamu, khusus untuk kita pagi ini. Bagaimana kita meresponi perkataan Tuhan ini? Perkataan Tuhan itu ya dan amin. Apakah kita masih khawatir? Jangan sampai kita dicap sebagai orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tuhan mengatakan jangan kamu khawatir. Ini artinya bukan Tuhan bermaksud ya, kita tidak boleh mempersiapkan bekal khususnya kebutuhan fisik untuk masa depan kita. Tidak itu. Ya, silakan saudara. Jangan khawatir, gak boleh mempersiapkan bekal untuk masa depan. Bukan itu. Tetapi yang dimaksud Tuhan, kekhawatiran, kecemasan, yang menunjukkan bahwa kita kurang percaya terhadap pemeliharaan Tuhan itu. Ya. Jadi kekhawatiran yang Tuhan larang itu, yang menunjukkan bahwa kurangnya kita percaya akan pemeliharaan Tuhan. Banyak orang yang khawatir. Ya. Jadi khawatir tadi bisa diartikan pola hidup orang yang tidak mengenal Allah. Berbicara pola hidup orang yang tidak mengenal Allah. Ya, apa sih pola hidup? Pola hidup itu apa? Pola itu model ya, pecah pola, pecah model. Jadi artinya kalau pola hidup itu orang yang harus mempunyai tujuan hidup. Pola model, saya membuat model gini, tujuannya untuk ini. Jadi pola hidup itu adalah tujuan hidup. Bagaimana tujuan hidup kita? Ya. Kita harus jelas tujuan hidup kita. Apa sih tujuan itu? Ada yang tahu tujuan? Tujuan adalah suatu titik yang akan didatangi seseorang. Saya beri contoh. Kalau saya pagi ini, sepulang dari ibadah ini, saya akan ke TP, Tunjungan Plaza, mungkin jalan-jalan. Ini contoh aja. Nggak boleh ya jalan-jalan karena situasi, cuma ini contoh. TP adalah suatu titik atau tempat yang saya kunjungi. Ini tujuan. Jadi TP ini adalah tujuan. Dan tujuan ini memberi arah dalam perjalanan. Perjalanan tentunya perjalanan hidup nantinya. Jadi tujuan itu memberikan arah dalam perjalanan. Kalau saya jelas mau ke TP nanti, bagaimana arah perjalanan saya? Saya keluar dari gedung ini, saya ke kiri, benar? Ke Pasar Sepanjang, Karangpilang, Kedurus, Wonokromo, Raya Darmo, langsung TP, benar ya sudah? Ini arah benar. Bisakah kalau besok kanan? Bisa juga kalau tahu arahnya, tujuannya. Kita tujuan ke TP. Bisa lewat sini, ya ke Tegan, Medaeng, bypass, Bundaran Waru, Ahmad Yani, Wonokromo, Raya Darmo, sama. Karena jelas saya mau ke TP. Membeli ke arah. Nggak mungkin saya keluar dari sini belok kiri, tidak jalan ke Karangpilang, tapi menggok ke Ngelom. Terus perempatan belok ke Kletek, ya, ke Trosobo, Krian. Itu arah yang salah. Jadi tujuan harus jelas, gitu. Ya.
Tanpa tujuan yang jelas, perjalanan manusia yang dilakukan, perjalanan yang dilakukan manusia tidak akan pernah sampai kepada titik yang direncanakan. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, karena banyak orang, kalau kita lihat banyak sekali orang, hampir sebagian besar manusia di dunia ini jarang memikirkan tujuan hidup yang benar. Jarang. Kalau saya tanya, apa tujuan hidup? Pasti bingung, ayo. Apa tujuan hidup? Ada yang bisa jawab? Karena banyaknya orang yang jarang memikirkan tentang tujuan hidup, maka orang lain itu akhirnya yang memberi pengajaran dengan melakukan beberapa hal dalam hidup ini. Yang dimaksud orang lain bisa keluarga, bisa masyarakat, bisa semua. Pelajaran digunakan itu sebetulnya adalah pelajaran yang mengulang dari orang-orang yang terdahulu secara tidak langsung. Ya. Apa yang dilakukan, orang pelajarkan kepada yang mengajar kita itu adalah suatu hal, ya, tentunya yang dianggap baik. Dan biasanya hal ini menjadi tujuan dari hidup secara kolektif, ya. Jadi tujuan secara tidak langsung kita diajari orang-orang yang terdahulu, orang-orang dekat kita. Nah, salah satu pola hidup yang dianggap benar itu apa? Yang diajarkan dari waktu ke waktu, dari keluarga satu kepada keluarga yang lain, kepada bangsa satu bangsa. Apa itu? Yaitu membangun perekonomian, ya. Ini yang diajarkan. Secara tidak langsung tujuan hidup yang diajarkan orang lain dari itu adalah membangun perekonomian. Karena dengan perekonomian yang aman, nyaman, maka segala kebutuhan manusia itu dapat terpenuhi dengan baik. Apa kebutuhan manusia dikatakan? Makanan, minuman, pakaian. Ini merupakan kebutuhan dasar, paling dasar bagi manusia. Tanpa makanan, minuman, orang akan mati. Betul tidak, saudaraku? Ini yang seringkali dikhawatirkan orang. Bagaimana dengan pakaian? Pakaian dipakai untuk apa? Untuk menutupi tubuh, supaya kelihatan lebih indah, lebih baik, ya, lebih sopan, sesuai dengan budaya yang baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pemenuhan kebutuhan jasmani ini seringkali ditaruh di bagian yang paling penting dalam hidup kita. Betul? Kebutuhan jasmani pemenuhan akan kebutuhan jasmani seringkali ditaruh di bagian penting dalam hidup kita. Akhirnya hidup kita apa? Menjadi tujuan untuk mencari pemenuhan dan tentang kebutuhan jasmaninya. Ya. Nah ini seringkali tujuan hidup manusia karena kekhawatiran itu menjadi salah arti, saudaraku. Ya. Menjadi salah arti. Dipakai untuk apa? Mencari materi yang sebanyak-banyaknya. Terus kita cari. Kalau kita pikirkan, ya, berbicara kehidupan kita itu sementara. Kita harus tahu, di dalam dunia itu kita hanya sementara. Kalau di dalam Yakub 4:14 dikatakan, apa arti hidupmu? Ya, apa sih arti hidupmu? Sehingga tujuanmu untuk materi. Ya. Dikatakan hidupmu itu sama seperti uap
yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Itu loh hidup manusia. Memang kehidupan itu sementara. Dan hidup di dunia itu memang singkat, saudaraku. Dan ada batas waktunya. Ya, singkat. Kita diingatkan pada pagi hari ini, ya, jangan sampai tujuan kita itu salah, ya, karena kekhawatiran kita memiliki tujuan yang salah, tujuan yang keliru. Terus bagaimana tujuan kita yang benar? Ayo, bagaimana? Ya, bagaimana? Kita baca di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-31, ya. Coba ditayangkan 1 Korintus 10 ayat 31. Ya, dikatakan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Tadi berbicara masalah makan, minum, pakaian, sandang, pangan, ya, pakaian. Firman Tuhan katakan, jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain bersifat jamak, ya, lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi hidup yang sebenarnya tujuan itu adalah memuliakan Tuhan. Di sini memuliakan Tuhan bukan berarti Tuhan kita jadikan Tuhan mulia, bukan. Tuhan memang mulia tanpa bantuan kita. Memuliakan Tuhan artinya memancarkan sinar kemuliaannya, memancarkan. Jadi kelihatan kalau orang itu hidupnya memuliakan Tuhan. Dari wajahnya kelihatan, katanya dikatakan memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Ya. Orang penuh kemuliaan dengan orang yang khawatir itu beda. Dari wajahnya kelihatan, saudaraku. Ruwet, orang yang khawatir itu ruwet, betul enggak? Ya. Jadi pagi ini Tuhan mengajar kita untuk tidak khawatir. Ya. Apapun kondisi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Kekhawatiran itu seringkali dikhotbahkan oleh banyak hamba-hamba Tuhan, khususnya pada awal-awal tahun. Ya. Di dalam memasuki tahun-tahun yang baru. Tetapi pagi ini Tuhan memberi pengajaran tentang khawatir itu yang lain. Jadi khawatir yang Tuhan tidak sukai adalah, ya, menunjukkan kekurang percayaan kita terhadap pemeliharaannya. Ya. Di dalam pengajaran ini kalau saudara perhatikan, Tuhan tuh juga agak sewot, ada mangkelnya. Ya, dikatakan apa? Hai kamu orang yang kurang percaya, ya. Dikatakan, hai kamu orang yang kurang percaya. Kadang Tuhan itu pegel. Sudah ada jaminan, sudah diberi contoh. Manuk, burung yang tidak bekerja saja dipelihara, diberi makan. Apalagi kita yang berharga di mata Tuhan. Nilainya kita tuh lebih tinggi. Pagi ini Tuhan mengajak kita melalui firman Tuhan ini untuk menata ulang tujuan hidup kita selaras dengan rencana Tuhan. Tuhan mengajak kita untuk menata ulang pola hidup kita sesuai dengan pola yang telah disiapkan. Ya. Jika seseorang mau sungguh-sungguh memulihkan Tuhan di dalam hidupnya, ya, kita harus berusaha mencari, menemukan dan mengerjakan setiap pekerjaan baik yang sudah disiapkan oleh Tuhan.
seperti Kristus memuliakan Bapaknya di surga dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapaknya. Ya. Mari Tuhan mengajak kita, ya. Dikatakan Bapakmu itu tahu segala kebutuhanmu. Enggak usah khawatir. Jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Bagaimana respon kita pagi ini? Ya. Kekhawatiran itu dampak dari dosa manusia atas ketidaktaatannya. Bagaimana firman Tuhan yang mengatakan, aku berkata kepadamu, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Dan di bawahnya Tuhan menjelaskan bla 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 banyak. Bagaimana respon kita? Ya, apa kita masih khawatir? Di dalam pasal 6 ayat yang terakhir 34 dikatakan, jangan kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok itu memiliki kesusahannya masing-masing. Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Jangan saudara membuat masalah dengan mengkhawatirkan hari esok. Perhatikan kataan saya. Jangan membuat masalah dengan mengkhawatirkan hari esok. Karena Tuhan mengatakan, jangan khawatir akan hari esok. Jangan suka membantah, melawan firman Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan, jangan kamu khawatir, ya sudah, dengan iman kita tidak akan khawatir. Karena itu tanggung jawab Tuhan. Dan sekali lagi perkataan itu ditujukan bukan kepada siapa, tetapi kepada kamu, kita semua. Jelas itu. Jadi perkataan ditujukan jelas itu. Kalau ini perkataan benar-benar serius, kembali lagi pertanyaan, bagaimana kita meresponi ini? Ya. Jadi mari Bapak Ibu, jangan sampai kita Tuhan marah, jengkel pada, hai kamu orang yang tidak percaya. Ya, supaya kita tetap percaya kepada Tuhan, percaya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kerelaan atau kemauan kita untuk menata hidup kita, menata ulang hidup kita, ya. Kerelaan dan kemauan kita untuk menata ulang hidup kita itu merupakan bagian dari keyakinan kita bahwa Tuhan Allah itu adalah pencipta kehidupan, adalah sekaligus pemelihara kehidupan bagi anak-anaknya. Ya. Jadi sekali lagi ya, dengan waktu yang ada ini, mari kita diingatkan, jangan khawatir apapun yang kita hadapi. Ya, jangan. Ini adalah tantangan kita. Kalau firman Tuhan disampaikan, ya, jangan kamu khawatir, dan dijelaskan di bawahnya. Bagaimana? Sekali lagi. Ya. Biarlah melalui firman Tuhan ini, ya, kita tidak lagi menjadi orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi benar-benar kita sebagai anak-anak Bapa. Kalau kita sebagai anak Bapa, Tuhan menjamin hidup kita. Burung saja dipelihara, bunga padang ditandani, apalagi kita. Haleluya. Ya, amin ya. Mari kita berdiri, kita WL Singer bisa menyanyikan Tiang Awan Tiang Api ya. Dan mari kita berdiri dan kita menyanyikan bersama Bapak Ibu yang bisa lagu ini.
Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini firman Tuhan mengatakan jangan takut akan hidupmu. Bagaimana pagi ini kondisi Bapak Ibu saudara? Semua tidak ada mengetahui. Tetapi firman Tuhan dengan pasti, jangan kamu khawatir. Jangan kita seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan mengingat kita untuk tidak khawatir apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita ulangi remnya saja, seperti tiang awan, tiang api, dan mimbar saya kembalikan ke Bapak Gembala. Bapa di surga, kami putuskan, kami memilih hari ini, pagi ini, untuk kami tidak khawatir, untuk kami tidak takut, karena kami percaya, karena kami tahu, karena kami kenal siapa Tuhan. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Kaya, Tuhan Maha Tahu, Tuhan yang punya kuasa surga dan bumi. Tuhan sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau selalu bersama-sama kami. Engkau bahkan dalam hati kami. Haleluya. Engkau sangat mengasihi kami. Engkau sudah menebus kami. Engkau sudah mengampuni segala dosa kami. Engkau sudah menanggung segala kutuk, segala hukuman. Oh, terima kasih. Patut kami bersukacita senantiasa, berbahagia, menikmati sukacita surgawi, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Oh, haleluya, terima kasih jemaat Tuhan. Pulanglah dengan terus menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah Tuhan sempurna untuk kita semua. Haleluya. Bapa, kami berdoa, bersyukur, percaya demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Tuhan memberkati, silakan duduk, tetap menjalankan protokol kesehatan. Tuhan memberkati.